Yo Leden sampean KPI Alerto bali ke Kelapan. Sukses besar, Ramayana memberkati. Samer KPI Alef Taubat Yom Huladen Samer Yom Huladen Samer KPI Alef Taubat bertumbuh bersama dalam kasih Yahweh menenangkan jiwa. Yom Huleden Samer Yom Huleden Samer KPI Alef Taubali Lesmo Ashar Yachan Bahabat Yahweh Naseat Neshamo Yom Huleden Samer Yom Huleden Samer KPI Alef Taubali Yom Huleden Samer Yom Huleden Samer KPI Masuk dari tempat wisata sing kaya wisata. Lesmo Ayachan Bahabat Menurut ngopo? Ya kan iki kudune kan di aspal apa paling ora cor. Nek cewek Bali manggil apa, Mbak? beli sama apa sih? Beli bebo. Ini dalemannya ya, tempat berendam air hangat. Jadi ini di semua hangat semua ini di sini nih. Nih, itu di sana danau Batur. Nih ya, makanya dinamakan Batur Natural Hot Spring Bali. Beginilah penampakannya. Bye bye. Oke. Mengerikan. Nah ini kuat. Enggak, cabut aja. Nanti kalau Ini mama dan anak yang kompak ini. ya. Aku dikasih pantat apa? Karet. Nah, ini MacGyvernya cewek kalau ini mah. Kalau di keluarga Kotiar MacGyvernya cewek. Kalau di keluarga saya MacGyvernya saya. Rumah servis semuanya, handphone, apa, listrik ya bisa, kelistrikan. Nah tuh, berarti cewek serba bisa dong. Mantap. Mau langsung? Awas ibu-ibu, awas. Yalah, yalah. Ini
Batur Natural Hot Spring, oke. Cowoknya di atas. Ayo bareng-bareng 1, 2, 3 Ada ini kan. Apa ditambahin? Kene wae kok, kene wae kok. Saya iki raketok, Bu. Nah, ngono iki wis kok kuwe. Pendekkan. Sayang bakar jagungnya nggak ada ya, bebas lah. Oh iya. Siapa yang mau duluan silakan. Buangnya apa ya? Masuk atas sih. Buangnya ada ya. Monggo, ibu-ibu, bapak-bapak. Ini untuk 11 orang ya. Ya. Malake asyalo. Bakar jagungnya Malake Elion Melek Malake Amelaki Akal. itu punya alat. Kita bawa sendok ya. Hati yang ini loh, naikin. Oke, makan mau makan guys. Ayo. Jo, ini berarti punya aku nih. 你登录 app.com 来当他การแจ้งเตือนการลดลงเพื่อค้นพบที่ Semua sudah? Kalau punya agent ini apa? Ini belum ayam apa sih? Ayam apa? Ayam Itu Danau Batur ya. Yang kemarin kita foto-foto juga. Nah, ini dia. Syahdu. Kita pesan ini aja. Tapi ini bener nggak nih? 1, 2, 3, 4. Bener nih. Ya. Bersoraklah, bersukalah, nyanyikan lagu baru, tinggikan dia karena Yahweh Raja di atas segala raja. Dengan gambus dan kecapi puji Yahweh. Hai seluruh dunia, menarilah.
Bapak Ibu semuanya, jadi ya luar biasa. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa buat kita semua. Kenapa? Karena kita bersama-sama merayakan ulang tahun KPI Alefto Bali yang ke-8 ya. Nah, mau menuju ke sini itu banyak sekali tantangannya Bapak Ibu ya. Kita sudah dari berapa bulan yang lalu tuh kita sudah merencanakan, terutama tim tuh yang tim inti itu ya, saya, Bu Abigail, Mam Hermin, Pak Aditya, kita berempat awalnya. Kita ngobrol-ngobrol, yuk ke Bali lagi yuk kita gitu kan. Kita kangen nih, apalagi ulang tahun KPI Alefto Bali. Kita mau ke sana, mau rayain sama-sama. Nggak sengaja. Judul lagunya kemarin kita nyanyikan, tak sengaja, sungguh tak sengaja. Kita ngobrol sama Pak Bahtiar. Pak Bahtiar bilang, kebetulan Jesslyn itu mau ada acara ke Bali, sekalian aja kita gabung gitu kan. Ikutlah Pak Bahtiar. Tunggu ke balanya ngundang dulu kan? Nah, nggak lepas dari itu, tetap kita tuh kepengennya kan rame-rame ya kan. Saya cerita sama Bu Yemima, Bu Yemima juga, saya juga kangen pengen kumpul, apalagi dengan jemaat KPI Alefto Bali. Wah, kebetulan banget, ayo kita buat acara ini rame-rame gitu kan. Nah, Bapak Ibu, menjelang kita mau berangkat nih, ceritanya berapa hari ya, ada satu personil teman kita ini hampir aja tidak berangkat. Itu Bu Abigail hampir aja gagal berangkat. Waduh, ini hati rasanya hilang separuh ya Bapak Ibu ya. Ini tim intinya ini kan kita benar-benar harapkan juga kan, semua kita harapkan itu bisa hadir. Tapi memang puji Bapak Yahweh, semua itu akhirnya diwujudkan. Jadi Bu Abigail bisa datang. Nah, gimana kan? Karena Bu Abigail ada cucu yang sedang sakit juga. Jadi bingung mau berangkat atau tidak, bingung gitu kan. Nah, puji Bapak Yahweh, ternyata cucunya sudah sehat, aman, semuanya terkendali. Haleluya. Nah, kalau selama perjalanan Bapak Ibu, saya berangkat dari Jogja itu jam 7:30 malam. Setengah 8, ya jam 8 kurang seperempat. Tahu nggak Bapak Ibu? Itu pun saya juga mengalami yang namanya ada tragedi, ya kan? Kita berangkat tuh sudah jalan, sudah hampir 1 jam perjalanan loh. Istri saya ngomong, "Pak, jaketku ketinggalan." Astaga, kembalilah kami. Jadi terpaksa kita kembali. Jadi 1 jam perjalanan itu kita harus kembali ambil jaket, karena kan memang kita tahu kita mani dingin ya, kemarin itu kita kedinginan semua itu. Nah, akhirnya kita ambil sampai kita sudah ambil, kita perjalanan lah berangkat masuk ke tol. Itu pun ya Bapak Ibu, sebelum kejadian jaket ketinggalan, saya benar-benar kaget karena Bu Abigail memutuskan saya tidak jadi berangkat. Astaga, benar-benar pada awalnya sudah oke, saya berangkat, sudah 15 menit kemudian telepon lagi. Ya, puji Bapak Yahweh, kalau kita rombongan bisa hadir di sini, semuanya karena kebaikan. Amin. Tadi Pak Robi sudah katakan kendala-kendalanya ya yang dialami Bu Abigail, pokoknya semua. Kami pun sama Bapak Ibu, tidak luput dari yang namanya berangkat itu berbagai macam kejadian luar biasa. Ya, dari anak saya sakit, malam tuh besok mau berangkat, anak saya sakit sampai pagi juga, udah berlinang air mata. Waduh, saya ngeliat keadaan begini, aduh, gimana ya anak saya kalau sampai nggak pergi, ibu Tres juga sakit, gitu ya, sampai aduh maju mundur ya, luar biasa tantangannya untuk pergi loh.
saya merasakan itu ya, Satan tuh nggak tinggal diam untuk kita bersekutu bersama. Ya. Ya, tapi kita cuma melangkah dengan iman. Saat ini saya cuma bilang sama anak saya bilang, Rika, ayo pergi kita doa dalam nama Bapa Yahweh. Hai Satan, keluar kau tidak berhak mengambil sukacita kami. Puji Bapa Yahweh, kita berangkat ya. Di kendaraan mukjizat terjadi. Saya lihat, saya pantau anak saya di sebelah. Anak saya udah bisa tidur dah. Wow, mukanya sudah berbeda sekali. Luar biasa. Dahsyat ya, Bapak Yahweh membela kita semua. Ya, di balik itu tidak tinggal diam Bapak Ibu Satan. Ya, tidak tinggal diam. Di saat mereka di saat Satan mau ambil sukacita dari jemaat, Satan juga mau ngambil sukacita dari saya Bapak Ibu. Waktu ini memang saya harus saksikan. Saya cuma bilang, Bapak Yahweh, saya akan saksikan kejadian saya. Karena apa Bapak Ibu? Waktu berhenti di ini KPI nggak ada yang tahu loh kejadiannya. Ya, ini KPI Menoreh itu nggak ada yang tahu. Waktu pemberhentian di pom bensin, saya ke toilet dengan Fanny ya. Waktu ke toilet memang kan saya mau ini ya, karena udah berganti, saya mau inilah mau ke toilet mau ganti gitu ya. Tiba-tiba saya lagi ganti ya, keseimbangan saya yang ini nggak kekontrol, saya kepleset. Posisi ini, jadi kan di kepala saya ya, tiba-tiba saya jatuh. Jadi saya paham sekali kenapa waktu saya nyerodot gitu, tulang ekor saya pertama, waktu tulang ekor kepala, karena kan ke dinding langsung, dinding dan sini punggung saya. Jadi waktu saya jatuh ya, tapi di sini saya bisa merasakan, di mana saya merasakan ada tangan yang menahan kepala saya. Itu saya rasakan daging di sini, di kepala saya waktu saya berteriak, Yesus tolong. Itu kayak rasakan saya tangan, kayak ada sebuah tangan kayak berdaging itu memegang kepala saya. Saya terluput, tapi belakang saya rasakan gerak. Sampai saya, waktu saya jatuh gitu, apakah saya bisa bangun? Puji Bapak Yahweh, saya bisa bangun Bapak Ibu. Luar biasa, saya bisa bangun. Saya sempat jatuhnya luar biasa ya. Sampai, benar. Ini bunyi belakang saya ya. Ini tulang belakang loh. Tapi kalau disinilah ya kuasa nama Yeshua itu dahsyat luar biasa. Kenapa? Saya bisa masuk ke mobil, saya bisa duduk, sampai saya mikir gini, aduh kenapa ya kok tulang ekor saya kayak kebal jadinya. Jadi harusnya sakit, tapi ini kebal. Jadi nggak terasa, makanya sampai saya bisa duduk, bisa menikmati perjalanan, tidak kekurang suatu apapun, saya bisa ngobrol apa-apa. Jadi yang cuma saya rasakan ya, semua penyakit itu, sangat jatuh saya itu tidak ada. Ya, kepala aman, tulang ekor aman, belakang seperti kayak sekarang tuh bekasnya cuma kayak kepukul, makanya ini bisa biasa gitu. Jadi membuktikan di mana luar biasanya Bapak Yahweh. Ya, jangan ragu, jangan takut ngikut Bapak Yahweh. Ya, Bapak Yahweh kita ajaib, berkuasa, menyatakan selalu ya kebaikannya dalam kehidupan kita semua. Amin. Ya, semangat terus di dalam Bapak Yahweh. Jangan pernah katakan undur di dalam Dia. Amin. Kita orang yang berbahagia saat ini, orang-orang yang beruntung ya. Puji Bapak Yahweh. Haleluya. Ya, puji Bapak Yahweh. Ya, saya cuma katakan
Terpujilah Abah Yahweh, penjaga Israel. Terpujilah Abah Yahweh, menjaga kami semua. Ya, dahsyat. Pengalaman luar biasa buat kami di dalam Bapak Yahweh. Karena betul, saya merasakan tangan yang menopang. Kayak tangan yang berdaging. Saya rasakan itu. Sampai saya menangis gitu ya. Ya ampun Tuhan, pengalaman yang baru di dalam Bapak Yahweh. Ya, nah itulah. Ya, puji Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya juga mau menyaksikan betapa luar biasanya Bapak Yahweh kita ya. Semakin banyak kesaksian, semakin Bapak Yahweh dimuliakan. Jadi saya memang seperti tadi yang Pak Robi katakan, ketika mau berangkat itu memang saya sudah excited sekali ya. Tetapi seperti yang dikatakan Pak Robi, jadi waktu ketika saya mau berangkat itu memang saya mengalami sakit juga sama. Jadi saya flu, kebetulan saya juga barusan pulang dari bepergian ya. Ya dari Korea, saya pulang mungkin ketempelan flu Korea. Nah, jadi saya pokoknya badan saya nggak enak gitu, nggak lagi ngumpet ya, takut. Terus intinya saya mengalami sakit, tapi saya puji Tuhan, saya mendapat semangat baru karena doa dari sahabat-sahabat terkasih ya mendukung saya. Jadi saya putuskan wah luar biasa, pokoknya saya harus berangkat demi cinta saya juga untuk KPI Bali juga ya, hukum Pak Gem dan semua jemaat di sini yang saya kasihi. Iya, akhirnya saya memutuskan untuk berangkat. Tapi ya kembali lagi itu sisa kan nggak suka ya memang ya. Jadi ketika saya mau berangkat 15 menit sebelum saya berangkat, berangkat ya, saya kan mau bareng sama Pak Robi. Ternyata saya dikabarin kalau cucu saya sakit. Jadi panas sudah 2 hari dan harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya seperti itu. Waduh, di situ saya galau, nggak karu-karuan ya. Kalau Cimima, Rika yang sakit ya, anaknya saya, cucu saya yang sakit. Waduh, saya sampai gimana ini Bapak ya? Waduh, saya tengah kegalauan, saya pikir udah saya putuskan saya nggak berangkat. Dengan berat hati saya katakan sama teman-teman, tinggal dulu aja, udah nanti saya pokoknya saya urusin ya, satu dulu ini aja cucu saya, tapi saya percaya nanti pasti saya berangkat. Apa gimana caranya saya pasti nanti berangkat gitu kan. Nah akhirnya hari itu saya urusin cucu saya ke rumah sakit. Puji Tuhan intinya semua dilancarkan dan pagi harinya saya melihat cucu saya sudah prosesnya luar biasa. Jadi Bapak ya memberi kesembuhan, saya bisa berangkat akhirnya. Dan keberangkatan saya tadinya kan mau jalur darat ya sama Pak Robi, tapi akhirnya Bapak Yahweh kasih bonus. Di hari itu saya dapat apa namanya berkat dari penjualan elektronik saya luar biasa, seharga tiket pesawat. Jadi saya dimanjakan oleh Bapak Yahweh, suruh mundur sehari, ternyata suruh naik pesawat. Oke lah. Puji Tuhan luar biasa. Intinya saya sangat bersukacita, pokoknya bersukacita di tengah-tengah kerinduan saya bertemu kalian semua ya yang terkasih. Meskipun setan berusaha mengagalkan, tapi luar biasa kuasa Bapak Yahweh itu dahsyat. Ketika kita tetap mantap, kita fokus ke satu tujuan, Bapak Yahweh pasti akan loloskan kita mencapai itu semua ya. Tetap fokus ya, luar biasa. Terima kasih, itulah kesaksian saya. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. 44 ayat 6. Ani alek wetau we ani rison akhoron mabadi an Elohim. Akulah yang awal dan yang akhir, dan tidak ada Tuhan yang lain kecuali aku. Jadi di luar Yahweh Besen Yesus Hamasya Kodes itu berhala. Jadi renungkan dalam diri kita, siapakah yang kita sembah. Yesus berkata hari ini adalah hari yang jahat dan dunia sedang bergelora. Negeri ini tidak baik-baik saja. Saya mendengar berita yang sangat menggemparkan, bulan depan bulan Agustus akan terjadi 20 Mei 98 yang kedua, di mana ada kelompok orang akan demo besar-besaran dan menggulingkan pemerintah yang ada. Jadi mari kita berdoa supaya anugerah keselamatan, belas kasihan Bapak dicurahkan di negeri ini.
dan Aleto dan Pasar Bali menjadi ujung tombak, menjadi berkat terang dan teladan dan garam bagi pertumbuhan perkembangan gereja dan pengagum-pengagum Jawi dan Pasar Bali. You must be the soldier of God, you know. Jangan cuma biasa ongkang kaki, yang penting datang ibadah Sabat. Oh, aku sudah ibadah Sabat. Oh, aku sudah berbagi. Aku sudah melakukan firman Tuhan. Tapi Bapak Yahweh tahu bagaimana rahasia hati kita. Bapak Yahweh tahu. Tahilul 44 ayat 20. Bapak Yahweh mengetahui rahasia hati kita. Bapak Yahweh mengetahui apa yang kita pikirkan. Tahilul 94 ayat 11. Aku mengetahui apa yang engkau pikirkan. Otakmu busuk, otakmu jahat. Bapak Yahweh tahu apa engkau orang yang kudus. Karena Tuhan perintahkan dalam 1 Kepas 1 ayat 16, aku adalah kudus, hendaklah engkau hidup kudus. Amin. Mana tepuk tanganmu buat Bapak Yahweh. Jadi di saat bumi bergelora, banyak kabar yang menggemparkan. Banyak kali umat Elohim ketika badai gurun datang menerpa hidupnya, sulit imannya, lemah, sehingga malas ibadah, malas berpuasa, malas baca daftar Elohim, malas bernyanyi-nyanyi. Padahal Tuhan ajarkan, ya, aku bernyanyi dan bersuka di hadapan Elohim, aku dan bernyanyi, hehe. Ya. Tapi banyak anak Tuhan yang murung ketika badai gurun datang melanda, ketika berita-berita menggemparkan menerpa hidupnya, bukan imannya yang membubung tinggi. Padahal Yesus mengajar kita seperti ini. Mari kita buka di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 yang sudah mudah-mudahan dibaca dan berdiri. Filipi pasal 4 ayat 13. Ini yang Yesus ajarkan kepada saya dan Anda ketika kita menghadapi situasi kritis. Ya, Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13, aku menyanggupi semuanya dalam Mesias yang menguatkan aku. Baca di TV yang keras suaranya supaya bisa didengar, pakai mic maju juga nggak apa-apa sini. TV ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yes. Amin. Yesus mengajar kepada kita, segala perkara kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatanku. Jika kita ada di dalam Dia, siapa Dia? Yesus, Bapak Yahweh. Ya. Jika hidup kita ada Elohim, kita berjalan bersama Elohim. Jika kita menyerahkan hidup kita kepada Elohim, segala perkara, segala masalah, persoalan, badai gurun datang menerpa hidup kita silih berganti bagaikan gelombang air lautan. Tapi kita bertahta Yesus di hidup kita, sehingga perkara-perkara, berita-berita yang menggemparkan masalah, persoalan yang mungkin secara manusia tidak dapat kita selesaikan, tapi jika kita tanggung di dalam Dia, maka Dia memberi kekuatan kepadaku. Ya, kamu bukan loyo, ya. Kamu tidak lemah, lebih, tapi kamu akan kuat like the soldier of God. Amin. Ya, itu anak Bapak Yahweh. Jika Yesus katakan dengan tegas jelas, hendaklah terangmu bercahaya di hadapan banyak orang dan perbuatan-perbuatan diketahui oleh mereka, sehingga mereka memuliakan Elohim. Bukan karena mulutmu, bukan karena perkataanmu, bukan karena diplomasimu, tapi perbuatanmu yang dilihat oleh banyak orang, sehingga mereka memuliakan Elohim. Karena perilakumu, perbuatanmu ada terang, ada kemuliaan, api kemuliaan surga melingkupi hidupmu. Jika orang melihat
engkau, sehingga dia, oh bapak itu, ibu itu, mbak itu luar biasa. Siapakah dia? Dia mencari tahu, oh ternyata dia anak-anak bapak Yahweh. Tapi jika hidup kita dibungkus kepalsuan, dibungkus kemunafikan, kita hanya tampak indah dari luar, sebagaimana Yesua mengecam tokoh-tokoh Yahudi, para pemimpin agama Yahudi. Dalam Matius pasal 23 ayat 27, kamu hanya tampak indah dari luar, seperti kuburan yang dilabur putih, tapi di dalamnya penuh tulang belulang yang berbau busuk. Yesua menemplak orang-orang Yahudi, para imam-imam agung yang suka khotbah di pinggir-pinggir jalan, jenggotnya sampai ke ujung kaki, ya. Yudaism itu, ya, yang menolak Yesua HaMashiach, menolak kitab Besorah, dan menolak kebangkitan dan kematian, dan mengganti nama Yahweh dengan nama Hashem. Ya. Tidak ada Tuhan bernama Hashem, tidak ada Tuhan bernama Allah, tidak ada Tuhan bernama Yesus, tidak ada Tuhan bernama Yehova. Di kitab Ibrani asli tidak ada. Kalau ada, aku terjun bebas dari jet F-16, F-16 itu, ya, yang kemarin membombardir Iran itu, ya, saya terjun dari situ. Kalau ada nama Allah, Yesus, Yehova, ya kan, Hashem tertulis di dalam kitab Ibrani asli. Oleh sebab itu Bapak mengatakan, ya, Kiko Elohim Ha'amim Elohim Wa Yahweh Basamai Masa. Sebab Tuhan segala bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Amin. Ya, segala perkara akan kutanggung bersama Dia. Jika Yahweh ada di dalam kehidupan kita, jika Yahweh bersama-sama kita, jangan hidup kita digenggam oleh tangan Yahweh, maka segala masalahmu, segala persoalanmu, segala problem-problemmu, semua akan bisa kamu atasi dengan iman dan percaya, karena Dia memberi kekuatan kamu. Ya, ini baru Bnei Elohim, karena Bapak Yahweh. Jadi Bapak mengajar kita, Yesus mengajar kita, supaya kita tidak takut dengan berita-berita yang menggemparkan. Apa yang terjadi di kanan kiri kita. Seorang Bnei Elohim, seorang anak-anak yang betul-betul dia adalah murid-murid Yesus. Dia tahu persis, ya, apa yang akan terjadi karena dia baca kitab sucinya. Karena tanda-tanda itu dasar luar biasa, Bapak Ibu. Jangan pernah Anda lepaskan nama Yahweh Besem Tuhan dan Juru Selamat, karena Dia adalah Juru Selamat satu-satunya. Tidak ada Juru Selamat yang lain. Yesaya 43 ayat 11, Anoki Yahweh wa ini balade Mosia, akulah Yahweh dan tidak ada Juru Selamat yang lain kecuali aku. Sudah Anda paham itu? Ya. Dialah yang bisa membebaskan hidupmu dan hidupku dari kutuk dosa dan maut. Apalagi cuma berita menggemparkan, apalagi cuma masalah ekonomi, masalah sembako. Napas hidupmu dan napas hidupku, Bapak Yahweh yang menjamin dan memberikannya. Sehingga aku dan Anda semua dapat berjumpa di tempat ini, karena Tuhan menghembuskan napas kehidupan. Karena Bapak Yahweh menciptakan seperti gambarnya, seperti Bapak Yahweh, bukan seperti dunia ini. Tapi itu Yesua mengajar kita, jangan kamu sama seperti dunia ini. Kita baca Romawi 12 ayat 2, supaya kita tidak sama seperti dunia ini dalam menghadapi masalah persoalan. Badai gurun yang datang silih berganti menerpa hidup saya dan Anda. Karena Bapak yang mencipta saya dan Anda seperti wajahnya, seperti gambarnya. Romawi 12 ayat 2. Romawi atau Roma 12 ayat 2, ILT 3 Pak ya. ILT 3 atau TB? Gak apa-apa, ILT 3 ya. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini,
tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Yesus mengajar janganlah kamu serupa dengan zaman ini, dengan dunia ini, karena kita dicipta bukan seperti dunia, tapi Bapa yang mencetak kita serupa dengan gambarnya. Efesus 1 ayat 26-27. Bapa Yahweh membentuk tanah liat dan menghembuskan napasnya seperti wajahnya, seperti gambarnya, bukan seperti dunia ini, supaya kita bisa membaharui akal budi kita, dibaharui dari lepas hari lepas, sehingga kamu dan saya bisa membedakan kehendak Elohim dan kehendak setan. Grup 1, Pak. Ibu dari makhluk hidup. Dengan senang hati Bapak. Ayo semangat, semangat. Woi. Ayo. Ini gimana bilangnya kumlot, lulus kumlot, Ayo. Ibu dari makhluk hidup tuh. Betul. Geser tahta. Yang dua digeser ya. Ayo, yang tengah kau belum makan. Ayo semangat. Masuk masih ada. Ayo ini dua pertanyaan terakhir ya. Ayo rebut 2. Kita itu sudah lama mengenal dengan nama Lucifer, betul ya? Tapi Lucifer itu sebenarnya bukan nama pemberian dari saya tahu. Siapa? Ayo saya dulu Pak Robi dulu namanya. Bapak ingat Harus sebut nama. Begitu saya selesai. Oke. Siapakah nama asli dari Lucifer? Ini dulu. Ibu, Hilal bin Sahar.
Hilal bin Sahar. Oh, masya. Yang dia menghasilkan 3. Checkpoint. Juara 1. Beli semua. Yang belakang disikin lagi, disikin sampai yang terakhir. Nanti yang terakhir tangkain yang benar dan ini jawabannya. Kamu harus tanggung jawab ya. Senang do, udah makan bubur ayam kan do? Oke, itu enggak. Belum satu. Saudara-saudara semua, dengarkan saya mau berkata. Oke. Coba jalan. Panjang gitu. Kamu tambah. Maju ke depan. Apa? Iya, betul. Berdoa. Betul. Pak Endi dan Tante Yemi, Mas. Silakan maju ketiga keluarga. Depan maju Sul. Ini saingannya sangat sengit ini saudara-saudara ya. Ayo silakan maju. Iya, oke. Iya. Oh, Pak Endi mana Pak Endi? Oh ya, ayo. Tante Yemi mah. Ayo, udah, ayo. Nanti dibagi ini ya, bertiga mana. Menang semua ini gak ada yang kalah ya. Oke. Iya. Kita makan bersama. Kita makan bersama yuk. Ayo. Ya, oke.